Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini di kelas fisika kita akan membahas mengenai gaya atau force. Nah, sebelumnya Mem akan jelaskan bagaimana tips sukses untuk menghadapi PJJ. Yang pertama adalah ruang belajar kalian harus kondusif. Lihat kiri kanannya, kemudian ciptakan ruang belajar yang nyaman. Kemudian yang kedua adalah open kamera. Ketika kalian open kamera, kalian akan lebih memperhatikan gurunya. Kemudian aktif dalam diskusi. Dan yang terakhir, fokus pada materi. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu pada pengetahuan, menganalisis gerak lurus pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Pada keterampilan, menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap benda. Indikator pada pertemuan kali ini menghitung resultan gaya segaris kerja dan tidak segaris kerja. Yang kedua, menjelaskan hukum Newton, dan yang terakhir menghitung percepatan benda menggunakan hukum Newton. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah dijelaskan apa arti gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan sebuah benda berpindah posisi, seperti yang tampak pada gambar. Seorang anak mendorong mobil-mobilan, sehingga mobil-mobilan tersebut bergerak. Dapat dikatakan anak tersebut memberikan gaya terhadap benda, sehingga benda berpindah tempat. Alat ukur untuk mengukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Alatnya seperti ini. Alat ini merupakan alat untuk mengukur gaya. Disebut sebagai neraca pegas atau dinamometer. Jika kita lihat, skala maksimum yang dapat diukur dari alat ini adalah 10 Newton. Sedangkan untuk alat yang kedua, ini juga sama neraca pegas, tetapi skala maksimum yang dapat diukur adalah 3 Newton. Salah satu kegunaan neraca pegas adalah untuk mengukur berat benda. Caranya adalah cukup dengan kita pegang seperti ini, kemudian kita gantungkan sebuah benda yang akan kita ukur beratnya. Maka skala yang ditunjukkan di sini merupakan berat dari benda yang terukur. Nilainya sebesar 1 Newton. Baik, demikianlah cara untuk mengukur berat benda dengan menggunakan neraca pegas. Selanjutnya Mem akan menjelaskan bagaimana cara menghitung resultan gaya. Yang pertama, jika gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda itu searah, maka jumlah gaya atau resultan gaya harus dijumlahkan. Sebaliknya, jika gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda itu berlawanan arah, maka resultan gaya harus dikurangi. Kemudian kalian harus mengingat simbol dari resultan gaya. Yang pertama, resultan gaya diberi simbol sigma F atau Fr. Nah, simbol sigma seperti ini ya, yang terlihat pada layar. Kemudian ingat, untuk gaya-gaya yang arahnya ke kanan dan arahnya ke atas, itu kita berikan tanda positif. Sedangkan gaya-gaya yang arahnya ke kiri dan ke bawah kita beri tanda negatif. Resultan gaya segaris kerja. Perhatikan gambar ini. Ada dua buah gaya, arahnya dua-duanya ke kanan. F1 dan F2 ke kanan. Maka resultan gaya yang bekerja pada benda, caranya kita harus menjumlahkannya. Jadi sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Perhatikan gambar yang kedua. F1 arahnya ke kanan, F2 arahnya ke kiri. Maka resultan gaya yang dihasilkan adalah sigma F sama dengan F1 dikurangi F2. Ingat, F1 itu arahnya ke kanan, jadi diberi simbol positif. Dan F2 ke kiri diberi simbol negatif. Kemudian jika gaya yang tidak segaris kerja mencari resultannya seperti ini. Kita gunakan Pitagoras. Caranya sigma F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat.
Nah, kita akan latihan beberapa soal mengenai resultan gaya. Yang pertama, perhatikan gambar yang tampak pada layar. Seekor gajah sedang membantu seorang pria untuk mendorong sebuah mobil, seperti ini. Maka resultan gaya yang diberikan karena arahnya sama, yaitu ke kanan, jadi kita jumlahkan ya. Jadi total gaya atau resultan gaya 1500 ditambah 500, hasilnya 2000 Newton ke arah kanan. Beberapa orang anak sedang bermain tarik tambang. Masing-masing menghasilkan gaya yang berbeda-beda. Tetapi ingat, kita akan selesaikan terlebih dahulu gaya-gaya yang arahnya sama. Kita hitung gaya-gaya yang arahnya ke kanan terlebih dahulu. Yang arahnya ke kanan berarti 5 ditambah 25 ditambah 45. Hasilnya 75 Newton. Sedangkan jumlah gaya yang arahnya ke kiri adalah 85 Newton. Sehingga resultan gayanya, ingat, gaya yang arahnya ke kanan dikurangi gaya yang arahnya ke kiri. Jadi hasilnya minus 10 Newton. Artinya nilai gaya 10 Newton arahnya ke kiri. Perhatikan contoh berikutnya. Beberapa orang sedang mendorong mobil. Orang-orang tersebut mendorong ke satu arah yang sama, yaitu ke kanan. Sehingga resultan gaya yang dihasilkan atau resultan gaya yang bekerja kita harus jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 600 ditambah 500 ditambah 400. Jadi hasilnya 1500 Newton. Baik, demikianlah cara untuk menghitung resultan gaya yang segaris kerja. Selanjutnya kita akan belajar cara menyelesaikan soal untuk gaya-gaya yang tidak segaris kerja. Coba perhatikan gambar ini. Ada 4 buah gaya yang bekerja pada suatu benda. Masing-masing memiliki arah yang berbeda. Karena gaya-gaya tersebut bekerja dengan tidak segaris kerja, maka kita akan selesaikan satu persatu. Kita akan selesaikan gaya-gaya yang segaris kerja. Kita lihat gaya-gaya yang arahnya ke kiri dan ke kanan. Kita anggap sebagai sigma F1 atau resultan gaya F1. Jadi hasilnya 15, ingat ya yang ke kanan dulu, 15 dikurangi 10 sama dengan 5 Newton. Kemudian kita selesaikan gaya-gaya yang segaris kerja yang arahnya ke atas dan ke bawah. Kita anggap sebagai sigma F2. Jadi 17 dikurangi 5. Hasilnya adalah 12 Newton. Kemudian setelah kita memperoleh gaya-gaya yang segaris kerja, kita akan menggabungkan atau meresultankan gaya-gaya yang tidak segaris kerja dengan Pitagoras. Caranya adalah akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Jadi 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Hasilnya 25 tambah 14 akar 169, yaitu 13 Newton ke arah timur laut. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Newton. Hukum Newton yang pertama, jikalau resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau benda akan diam. Dirumuskan sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton, jikalau terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Dirumuskan sigma F sama dengan M kali A. Dan yang terakhir, hukum 3 Newton, jikalau ada gaya aksi yang bekerja oleh benda 1 ke benda 2, maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja oleh benda 2 ke benda 1 dengan besar yang sama tetapi berlawanan arah. Dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Atau kalian bisa lihat perbedaannya pada tabel berikut ini. Kita akan mencoba beberapa latihan soal mengenai hukum Newton. Yang pertama, sebuah balok sedang diam, masanya 2,5 kg, ditarik dengan gaya 20 Newton. Berapa besar percepatan benda? Kalian ingat hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M kali A. Di sini yang dicari adalah percepatannya, sehingga A sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F sendiri adalah resultan gaya. Resultan gayanya sudah ada ya di soal, jadi kita tinggal masukkan saja
data yang diketahui. Jadi 20 Newton dibagi 2,5 kg. Hasilnya adalah 8 meter per second kuadrat. Soal nomor 2. Sebuah benda ditarik dengan gaya 3 Newton, sehingga benda bergerak dengan percepatan 0,25 meter per second kuadrat. Berapa besar massa benda? Karena yang dicari adalah M, sehingga kita gunakan rumus M sama dengan sigma F dibagi A. Sigma F sendiri di sini sudah diketahui ya di soalnya 3 Newton dibagi 0,25 meter per second kuadrat. Hasilnya 4 kg. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk menarik benda yang masanya 250 gram agar bergerak dengan percepatan 8 meter per second kuadrat. Nah, kita gunakan rumus sigma F sama dengan M kali A, di mana masanya harus dalam satuan kilogram, yaitu 0,25 kg dikali percepatannya 8 meter per second kuadrat. Hasilnya adalah 2 Newton. Soal yang keempat, berapa besar percepatan yang dialami benda apabila diberi gaya seperti gambar? Perhatikan gambar yang A. Kita harus mencari resultan gayanya terlebih dahulu. Ingat, resultan gaya itu jika searah harus dijumlahkan, jika berlawanan dikurangi. Dan ingat, arah-arah gaya yang ke kanan itu positif, gaya yang ke kiri negatif. Jadi hasilnya A sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F-nya diperoleh dari 10 ditambah 5 yaitu 15 dibagi 3 kg. Jadi 5 meter per second kuadrat. Dan yang B caranya sama, kita akan menghitung sigma F terlebih dahulu. Yang ke kanan 15 dikurangi yang ke kiri 7 Newton. Jadi hasilnya 8 Newton dibagi 4 kg. Jadi percepatan benda 2 meter per second kuadrat. Dan yang terakhir, perhatikan gambar yang C, ada 2 gaya yang arahnya ke kanan. Kita selesaikan terlebih dahulu 14 ditambah 9 baru dikurangi 23. F2 ditambah F3 itu 23 dikurangi 23. Jadi sigma F-nya 0. 0 dibagi 0,15 hasilnya 0. Jadi jika gaya yang bekerja pada benda itu seimbang, maka tidak ada resultan gaya yang dihasilkan karena benda dianggap diam. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan mengenai resultan gaya dan hukum Newton. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Dadah.